Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah dalam tema Natal. Pagi ini saya akan ajak setiap kita sama-sama merenungkan, sama-sama belajar dari satu tema Natal. Kita bicara tentang pentingnya Immanuel dalam hidup kita. Pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita langsung saja baca ayatnya, ayat pendahuluan kita. Matius pasal 1 kita baca di ayat yang ke-23. Mari keluarkan suara saudara minimal sampai terdengar di telingamu, sehingga firman Allah ini memberikan kebahagiaan, kekuatan buat setiap kita. Matius 1 ayat 23, 1, 2 dan 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari langsung lihat pada gambar PowerPoint yang pertama. Ketika Yesus lahir, ternyata ketika dia datang ke dunia ini, dia itu mempunyai banyak sebutan nama, mempunyai banyak gelar, saudara ya. Contoh dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini, seorang nabi bernama Yesaya itu memberikan banyak sebutan gelar-gelar nama Yesus yang datang ke dunia. Dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Masih ingat itu? Allah yang perkasa. Itu sebutan gelar nama Yesus, Bapa yang kekal. Ternyata Yesus yang lahir itu punya sebutan, punya gelar nama, disebut dia adalah Bapa yang kekal. Bahkan dikatakan apa? Dia itu adalah Raja Damai. Raja Damai itu gelarnya sebutan Yesus. Nah, pagi ini berdasarkan versinya Injil Matius pasal 1 ayat 23. Bayi yang lahir, Yesus yang datang ke dalam dunia itu punya sebutan nama, punya gelar disebut Immanuel. Yang berdasarkan ayat tadi, Matius 1:23, Immanuel artinya adalah God with us. Allah beserta kita. Atau Allah menyertai kita. Nah, ternyata Immanuel yang sedang kita belajar hari ini, ataupun gelar-gelar nama lain daripada Tuhan, ini adalah atributnya Allah. Immanuel, saya ulang, ternyata itu adalah atributnya Allah. Apa itu atributnya Allah? Atribut itu sesuatu yang nempel sama Tuhan, yang gak bisa dipisah. Atribut Allah itu artinya dia become one, menjadi satu, menyatu. Gak mungkin bisa dipisahkan, gak mungkin bisa dihilangkan. Di mana ada Tuhan, di mana ada Allah, di situ ada atributnya. Dan atribut Allah di sini adalah Ia Maha Hadir, yang Maha Hadir. Immanuel itu ternyata atributnya Allah. Dia Maha Hadir. Di mana ada Allah, ya di situ Dia hadir. Di mana Dia ada, ya Dia bersama dengan kita. Di mana Allah ada, di situ pasti ada kuasanya, itu atribut. Tak terpisahkan. Di mana ada Allah, di situ pasti ada kasihnya. Di mana Allah hadir, di mana Dia ada, di situ ada kuasanya. Gak mungkin Dia ada, sorry saya katakan, lalu kuasanya ketinggalan. Nah mungkin. Di mana Tuhan ada, lalu cintanya, kasihnya ketinggalan. Gak ada begitu. Di mana Dia ada, ya di situ ada kasihnya, di situ ada kuasanya, di situ ada mujizatnya yang tak terbatas, di situ ada pertolongannya, di situ ada keajaibannya, dan seterusnya. Itu bicara atribut yang menyatu, yang tak terpisahkan. Di mana Dia ada, di situ ada kuasanya, dan seterusnya. Nah, kita bicara tentang Immanuel, tentang pentingnya Immanuel, perannya dalam hidup kita, pentingnya penyertaan Tuhan itu ada di hidup kita. Musa saya tarik ke perjanjian lama, karena kita bicara tentang pentingnya penyertaan Tuhan kan. Immanuel, Dia Maha Hadir, ada dalam hidup kita. Saya suka sampaikan sama saudara tentang Keluaran 33:15. Musa bisa ngerti ini. Musa bisa menangkap tentang pentingnya kehadiran, keberadaan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang, banyak yang lain tidak bisa menangkap ini. Tapi Musa bisa menangkap dan sangat mengerti ini. Pentingnya Allah beserta hidupnya. Pentingnya Allah beserta kita. Dari mana kita tahu?
dari doanya Musa kepada Tuhan. Lihat Keluaran pasal 33 ayat 15. Saya bacakan ayat ini, perhatikan baik-baik. Ini doa Musa yang selalu saya katakan menginspirasi banyak di antara kita, termasuk saya, bahkan semua orang percaya. Musa berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, ini doa Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya bawa saudara lebih tajam. Dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, ayat ini berkata begini. Lalu Musa berkata, ini doanya Musa, apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Ini dahsyat loh. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak beserta dengan kami tidak akan bergerak satu langkah pun dari tempat ini. Maksudnya apa? Sering saya katakan, bagi Musa berkata begini, tidak apa-apa Tuhan di padang gurun yang sulit ini. Tidak apa-apa Tuhan di padang gurun yang gersang dan ganas ini. Yang penting Tuhan beserta dengan kami. Meskipun di Kanaan, kami tidak akan bergerak satu langkah pun menuju Kanaan kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Maksudnya apa? Musa mengerti betul tentang peran pentingnya besertanya Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kalau kita turun di ayat 16, sering kita baca, tidak usah dibaca, kan keseringan saya terangkan ayat ini. Kenapa Musa mengatakan kami tidak akan bergerak melangkah satu pun kalau engkau tidak beserta kami? Karena di ayat 16-nya, bukankah engkau yang membuat perbedaan kami dengan semua bangsa di dunia ini? Karena engkau beserta dengan kami. Musa ngerti ini. Sebab ketika Tuhan beserta dengan kita, itu membuat hidup kita tidak sama lagi. Ketika Immanuel bersama dengan kita, tinggal di hidup kita, membuat hidup kita berbeda dengan semua bangsa, dengan semua orang, dengan segalanya yang di sekitar kita. Membuat hidup kita berbeda. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Ini pentingnya Immanuel. Yang saya mau coba masukkan, sampaikan sama saudara. Immanuel ternyata penting di hidup kita. Dan yang menarik, saya ulang lagi-lagi saya ulang. Musa ngerti ini. Makanya dia berdoanya apa? Dia nggak minta yang macam-macam di padang gurun. Saudara dengarkan ya baik-baik apa yang sedang saya katakan pada bagian ini. Di padang gurun yang ganas, di padang gurun yang gersang, dan tidak ada sesuatu bisa menunjang orang hidup di padang gurun. Sengsara, susah hidup di padang gurun. Tapi aneh, Musa nggak minta yang lain-lain. Musa tidak yang macam-macam yang dia minta, bukan hal-hal yang lain. Dia nggak minta Tuhan kasih kami daging di sini. Tuhan, saya minta ayam bakar atau minta apa? Ikan bakar Tuhan. Kami minta kolam yang besar enggak pernah habis airnya. Bukan itu yang diminta Musa. Yang diminta bukan berkat ini, berkat itu, bla bla segala macam. Satu yang diminta sama Musa. Tuhan, sertai kami. Kami minta penyertaan-Mu beserta dengan kami. Dengan kata lain, berdasarkan Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 ini. Doa yang the best, permintaan yang terbaik kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tiru Musa. Doa yang terbaik itu bukan minta berkat ini, minta segala macam, minta penyertaan Tuhan. Selain kita minta keselamatan, minta penyertaan Tuhan. Itu menurut ayat ini doa yang terbaik. Ini permohonan, permintaan yang paling the best di antara yang the best. Kalau kita hari ini punya rencana, Tuhan hari ini saya mau ke Surabaya. Saya mau ada pertemuan, meeting dengan rekan join. Saya mau diajak kerjasama dengan bos besar Tuhan. Tuhan mulai sekarang sertai ya Tuhan. Nanti kalau saya berbincang-bincang sama rekan bisnis yang ngajak join kerja sama saya. Kasih kesempatan sama saya untuk jadi lebih besar. Sertai pembicaraan kami ya Tuhan. Sertai perkataanku ya Tuhan. Minta penyertaan. Dari berdasarkan ayat ini. Bahwa ternyata penyertaan Tuhan itu jauh lebih baik. Yang kita minta dibanding semua yang lain. Jadi saya berharap ada memahami ini. Nah persoalannya begini. Anda lihat gambar ini. Bagaimana caranya agar Tuhan itu menyertai kita. Ini kan kerinduan kita bahwa penyertaan Tuhan itu penting perannya dalam hidup kita.
Apa saja pentingnya? Nanti saya jelaskan. Tapi bagian poin ini sangat penting buat kita. Caranya bagaimana Tuhan itu beserta, Dia ada dalam hidup kita. Sehingga membawa hidup kita, membuat hidup kita mengalami keberbedaan dengan semua yang ada di dunia ini. Beda hidup kita, kenapa? Di mana ada Tuhan, di situ ada kuasanya, ada cintanya, ada pertolongannya, ada berkatnya, ada mujizatnya. Gak mungkin ada Tuhan berkatnya ketinggalan. Ada Tuhan, ada berkat tak terbatas. Makanya penyertaan Tuhan itu lebih penting dari semua. Jadi kalau ada memohon meminta, minta penyertaannya. Ada penyertaannya, ada Immanuel, ada Dia beserta dengan kita. Ya ada semua yang kita minta. Ada minta berkat, ada Tuhan di situ kok. Ada minta mujizat kesembuhan, ada Dia di situ. Ada Tuhan, ada kesembuhan lah. Makanya permohonan doa, minta penyertaan Tuhan, itu paling terbaik, the best itu saudara. Sekarang bagaimana caranya? Dia beserta dengan kita. Sederhana jawabannya. Ketika saya renungan ini, justru yang muncul pertanyaan balik. Saya sodorkan pertanyaan balik sama saudara. Sudahkah saudara atau sudahkah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Berita saya mau hidup saya disertai Tuhan. Sederhana pertanyaannya, sudahkah Anda percaya Yesus sebagai Juru Selamat? Ingat pengalaman kita pertama kali ketika kita ambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukankah kita undang Dia tinggal dalam hidup kita? Tuhan, masuklah dalam hidupku. Aku percaya Engkau Tuhanku dan Juru Selamat dalam hidupku. Masihkah Anda ingat pengalaman pertama itu? Anda mengundang Dia datang di hidupmu, tinggal di hidupmu. Kolose 1 ayat 27 katakan, Christ in you the hope of glory. Kristus ada di dalam kamu dan Dia menjadi pengharapan akan kemuliaan. Begitu kita undang Yesus hari ini lewat Roh Kudus-Nya tinggal dalam hidup kita. Sejak itulah Dia beserta dengan kita. Anda merasa atau tidak merasa, Anda mengerti ataupun Anda mungkin tidak ngerti sama sekali. Anda sadar atau Anda tidak sadar. Anda nggak minta sekalipun. Dia beserta dengan saudara. Immanuel ada menuntun kita, ada bersama kita. Kenapa? Karena memang Dia ada bersama kita. Caranya bagaimana? Percaya Dia sebagai Tuhan. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Anda nggak minta sekalipun, nggak merasa sekalipun. Oh, Dia beserta dengan kita. Asal hidup kita benar. Kita jaga kebenaran, jaga kekudusan, taat sama perintah Tuhan. Tanpa Anda minta, percaya gini, otomatis Dia menyertai kita. Sederhana caranya. Bagaimana caranya Tuhan beserta dengan saya? Terima Dia di hidupmu sebagai Tuhan. Maka otomatis di mana Anda ada, di situ Allah beserta dengan saudara. Saya tunjukkan ayatnya sama saudara. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tapi berkata kepada banyak orang. Pagi ini berkata kepada kita, perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa sebelum Dia naik ke sorga. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya, perhatikan ini, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Tapi janjinya Tuhan, Dia akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus datang di hidup kita, tinggal di hidup kita. Karena darahnya menyucikan kita. Tujuannya apa Roh Kudus tinggal di hidup kita? Menyertai kita selama-lamanya. Kenapa? Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita butuh penolong. Kita itu tidak berdaya. Kita itu rapuh. Tuhan tahu kita butuh penolong. Makanya Roh Kudus sebagai Juru Selamat pengganti Yesus. Penolong yang sama. Itu ditaruh di dalam kita untuk apa? Menyertai kita. Ngerti gak ngerti, sadar gak sadar, merasa gak merasa. Ya otomatis Dia menyertai kita selama-lamanya. Bukan masuk, keluar lagi, masuk lagi. Mungkin panjang kalau saya cerita itu. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia. Dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, Anda dan saya mengenal Dia, Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, diberikan Roh Kudus kepada kita. Kita mengenal Dia. Sebab Ia, dikatakan apa Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bukti ayatnya.
Begitu kita buka hati, percaya pada Yesus sekarang ini, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dunia ini lewat Natal, lewat Paskah, naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Perannya sekarang lewat Roh Kudusnya, dia berimmanuel, berskeno, bertabernakal di hidup kita. Menyertai kita, berapa lama? Selama-lamanya. Sampai langkah kita, nafas kita berakhir di dunia ini. Asal kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya begini, dia menyertai kita selama-lamanya. Karena dia tinggal di dalam kita. Ini ayat yang berkata, didukung lagi Ibrani. Satu lagi ayat tentang penyertaan. Pasal 13 ayat 5b. Firman Allah berkata begini, aku, kata Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Gak pernah kita dibiarkan sendiri. Anda gak minta, Anda gak merasa, tapi Tuhan berkata, aku ini sekali-kali, sekali saja tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku, kata firman, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dua ayat ini apakah masih kurang untuk menguatkan kita? Asal kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat di hidup kita. Dia tinggal di hidup kita. Ada Tuhan, ada kuasanya sebetulnya. Tapi kenapa hidup kita gak maksimal? Nanti kita belajar. Tapi ayat ini berjanji, tidak minta sekalipun, dia akan beserta kita. Tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan engkau, berarti dia selalu ada beserta dengan kita. Nah, saya akan bawa saudara pada poin ini. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini kan pentingnya penyertaan Tuhan. Apa sih pentingnya? Nah, pentingnya adalah penyertaan Tuhan. Contoh ya, membuat bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan. Saya akan mencoba menunjukkan beberapa cuplikan cerita di Alkitab. Kisah-kisah di Alkitab. Saya coba sodorkan sama saudara. Ini loh pentingnya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel membuat bangsa Israel di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Anda mau dipelihara sama Tuhan, Anda harus jaga hidupmu. Pastikan dia senang, dia betah tinggal di hidup kita. Taat, jaga kekudusan, hidup kita akan dipelihara. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, pentingnya apa? Masa sukar boleh terjadi, hidup di padang gurun, masa sukar. Tapi tetap Tuhan pelihara kita. Kalau Anda lihat gambar ini ya, tahan gambarnya. Israel tuh posisinya ada di padang gurun, saudara ya. Tidak ada makanan di padang gurun. Tanah padang gurun saya suka jelaskan tidak menghasilkan rezeki untuk mereka. Tidak menghasilkan penuaian untuk mereka. Tanah padang gurun tanah yang mati, nggak bisa dipakai kerja. Tidak bisa mendatangkan keuntungan cuan. Tanahnya tanah mati sulit. Kayak tanah terkutuk begitu ya. Tidak ada berkat dan memang mereka mesti gerak terus, jalan terus. Kalau tiang awan gerak, mereka mesti bongkar kemah, bergerak. Jadi mau nanam bagaimana, nggak bisa. Tapi lihat, meskipun tidak ada kehidupan yang menunjang mereka di sana, sukar pada gurun, mereka tidak pernah kekurangan yang namanya makan atau minum. Kebutuhan primer mereka, kebutuhan pokok mereka terjamin, terpelihara. Tidak pernah kurang makan, tidak pernah kurang minum. Gunung batu di sebelahnya. Ketika mereka tidak ada air, mereka berkata, Musa, kami mau butuh minum, kami minta air. Alkitab katakan, Musa pukul itu gunung batu, memancarkan air. Air minum untuk 3 juta orang. Itu air jadi berkolam-kolam, saudara. Tidak ada. Gunung batu itu benda yang paling keras, tapi bisa mengeluarkan air. Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu di padang gurun. Makan mereka dipelihara, minum mereka dipelihara. Coba kita lihat, baca ayat ini. Quran 13 ayat 21-22. Saya baca ya ayat ini, perhatikan. Tuhan dikatakan berjalan di depan mereka. Berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka di padang gurun, Tuhan beserta dengan mereka. Meskipun padang gurun itu gersang, ganas, suhunya ekstrim pada waktu malam, pada waktu siang ekstrim panas luar biasa.
Tapi mereka tetap terjaga, ada tiang awan memayungi mereka. Mereka nyaman-nyaman saja. Kenapa? Ini bicara proteksi, pemeliharaan Tuhan. Ini janji Tuhan juga buat kita. Di dalam kita mengakhiri tahun ini, yang kita minta apa? Tuhan, sertai aku memasuki tahun baru 2025. Nanti begitu sebelum jam 12.00, sebelum Anda memasuki tahun baru, rendahkan diri di hidupmu bersama keluargamu. Apa yang kita minta? Tadi saya udah ajarkan, permintaan permohonan yang paling baik, yang terdebes buat kita adalah Tuhan, sertai aku memasuki tahun baru 2025. Sertai pekerjaanku, sertai keluargaku, sertai anak mantu cucuku. Minta penyertaan Tuhan. Ingat, kalau Tuhan beserta kita berarti ada Tuhan, itu atribut. Ada Tuhan, ada kuasa, ada berkat, ada mujizat, ada cintanya, ada kasihnya, ada pertolongan. Tidak ada yang ceritanya ada Tuhan pertolongannya ketinggalan. Yang penting begini, dia beserta dengan kita. Jadi pastikan begini, kita tidak tahu tahun di depan kita seperti apa. Dengan pemerintahan yang baru, dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Ya, ada kan pajak-pajak yang baru naik juga saudara ya. Dan kita nggak tahu seperti apa ke depan nanti. Tapi yang penting begini, kita boleh nggak tahu apa yang terjadi di depan. Mungkin ada gejolak, mungkin ada kesukaran, tantangan yang baru. Tapi begini yang paling penting, minta Tuhan beserta dengan kita. Immanuel beserta dengan kita. Dan saya mau sampaikan sama saudara pada bagian ini penting. Tujuan Tuhan menyertai kita. Itu bukan sekedar menyertai. Penyertaan Tuhan bukan sekedar memelihara kita. Dengarkan baik-baik ya. Di padang gurun, tujuan Tuhan bukan cuma di padang, mau dibawa masuk ke tanah Kanaan. Jadi dia menyertai bangsa Israel di padang gurun bukan sekedar sebatas supaya makan minum tercukupi, dipelihara, enggak. Tujuan penyertaan ada istilah begini, God with us and God lead us. Dia beserta dengan kita, tetapi dia Tuhan juga menuntun hidup kita, membimbing hidup kita, memimpin hidup kita. Ini istilah penting loh. God with us and God lead us. Izinkan dia menuntun. Tujuan Tuhan menyertai, bukan sekedar dipelihara, makan minum kita cukup, dapat kekurangan. Tujuan penyertaannya, dia rindu gini ternyata. Dia mau tuntun kita. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Keluaran 13, ternyata mereka melewati padang gurun yang sukar. Makan minum pakai mereka disiapkan Tuhan. Tidak kekurangan. Tapi Tuhan punya kerinduan. Bukan sekedar menyertai saja dengan tiang awan, tiang api. Tuhan berjalannya di depan. Coba lihat ayat ini. Tuhan, Keluaran 13:21, berjalan di depan mereka. Bukan di samping, bukan di belakang. Kalau cuma sebagai teman menemani saja beserta, cukuplah di samping. Cukuplah di belakang dorong, ayo maju. Cukup begitu kali. Kalau cuma menemani saja. Kalau cuma beserta saja cukup kali. Yang penting bersama kan, yang penting beserta kan. Bisa di samping, bisa di belakang. Tetapi kenapa ketika Israel di padang gurun firman-Nya yang datang begini? Kenapa harus ada kata ini? Penempatan kata firman Allah, tidak ada kebetulan. Kenapa mesti ada kata ini? Tuhan berjalan di depan mereka. Bukan di belakang, bukan di samping kanan kiri. Di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Untuk apa Tuhan berjalan di depan? Untuk menuntun mereka. Bilang sama-sama saya, menuntun mereka. Menuntun kita. Jadi Tuhan menyertai perjalanan hidup kita selama ini. Ternyata dia punya keinginan. Dia bukan cuma beserta saja menyertai kita. Dia tidak hanya puas menyertai kita. Tapi dia punya keinginan, dia punya kerinduan. Apa kerinduan Tuhan? Dia itu mau berjalan di depan kita. Artinya apa? Dia mau tuntun kita sampai masuk Kanaan kita. Dituntun, bukan di belakang, bukan di samping. Dia mau tuntun. Nah masalahnya Israel yang disertai Tuhan. Saya suka bilang adalah di luar logika kita, tidak masuk akal, mustahil gitu. Rasa-rasanya kalau dipikir-pikir, kok tidak mungkin ya Israel yang disertai Tuhan secara langsung itu. Gunung batu keluar air, laut terbelah jadi dua. Itu kan mujizat-mujizat yang spektakuler.
Tiap hari buka mata ada makanan mana. Kami minta daging, datang burung puyuh jutaan. Itu kan cerita-cerita kisah yang gak masuk akal. Itu tanda penyertaan Tuhan. Kuasanya ada, mujizatnya ada. Gunung batu bisa keluar, itu kan mujizat yang dahsyat. Itu bicara penyertaan kuasanya dan mujizat berkatnya. Tapi aneh kan, udah ngalami mujizat yang di depan mata tiap hari kayak gitu. Israel sebagian besar gagal masuk tanah Kanaan. Anda tahu itu kan? Gagal semuanya. Cuman Yosua dan Kaleb generasi yang lahir di tanah Mesir. Semuanya gagal. Kenapa? Cuman mau penyertaannya, cuman mau berkatnya, cuman mau kasihnya, cuman mau mujizatnya. Tapi Tuhan yang berjalan di depan mereka, mereka tidak ikuti. Tidak mau hidupnya dituntun sama Tuhan. Tidak ikhlas, nggak rela, nggak mau hidupnya dipimpin sama Tuhan. Tidak taat sama pimpinan tuntunan Tuhan. Padahal ini kerinduan Tuhan. Kerinduannya, keinginannya bukan cuma menyertai tapi menjadi pemimpin, menuntun kita. Immanuel itu mesti diikuti tuntunannya. Kalau enggak, gagallah hidup kita di padang gurun ini, di dunia ini. Enggak mencapai titik maksimal yang Tuhan sediakan, rencanakan buat kita. Saya percaya 2025 di hadapan kita, saya yakin ada rencana-rencana Tuhan yang besar. Anda sudah mengalami rencana digenapi di tahun 2024. Mundur ke belakang 2023. Ada banyak rencana Tuhan yang sudah digenapi nyata atas hidup saudara. Bagaimana dengan tahun depan 2025? Kalau Anda ingin nyata digenapi, tetap ikuti tuntunan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Ikuti perenungan firman tiap hari, apa yang diajarkan, lakukan. Makanya kalau kita dalam kesulitan, cari tuntunan Tuhan, salah satunya lewat firman Allah. Selain ada suara Tuhan yang bicara di hati kita. Tapi kebanyakan lewat firman yang kita dengar, lakukan itu perintah. Bukan cuma kita menonjolkan keinginanku, kerinduanku. Tuhan punya kerinduan sama kita. Dia mau menuntun kita. Makanya tuntunan ini penting. Yang membuat kita gagal. Karena kita nggak nunggu dan nggak mau ikut tuntunan Tuhan. Israel mayoritas semuanya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tanah yang diberkati limpah susu dan madu. Cuman ngalami berkat di padang gurun. Air, mana, daging, itu saja. Tapi kelimpahan lebih lagi, next level berkat yang dahsyat dari Tuhan, gagal mereka. Kenapa gagal mereka? Tidak mau ikut tuntunan Tuhan. Istilah apa ya? Sesukanya sendiri. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Pentingnya penyertaan Tuhan itu membuat keinginan kita terkabul. Boleh gak punya keinginan? Boleh. Punya mimpi? Boleh. Cita-cita? Boleh. Gak ada dosanya. 2025 tahun depan pasti Anda punya keinginan kan? Untuk keluarga kita. Untuk masa depan pekerjaan kita. Untuk anak-anak kita. Anda punya keinginan kan? Nah, penyertaan Tuhan itu justru membuat keinginan kita terkabul. Tapi ingat kata-kata kuncinya, bukan cuma God with us and God lead us. Ada namanya tuntunan pimpinan Tuhan. Saya bawa saudara pada sebuah cerita. Petrus pernah punya keinginan ingin berjalan di atas air. Saya baca ayatnya dengan cepat. Matius 14, 28, 29 ayatnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini saya beri nama, kalau saya terjemahkan dengan bebas, Petrus punya keinginan. Yesus yang datang mau menolong murid-murid yang perahunya mau hancur. Dia datang dengan cepat, dengan cara berjalan di atas air. Yesus yang datang mau menolong berjalan di atas air. Itu bagi Petrus, wah ini kesempatan. Aku juga punya keinginan, aku punya harapan mimpi. Aku pengen kayak berjalan kayak Yesus. Tuhan, jika benar itu engkau, suruh aku juga berjalan di atas air. Aku pengen Tuhan berjalan di atas air. Lalu pertanyaan saya, ketika Petrus punya mimpi, punya keinginan, cita-cita berjalan di atas air. Boleh punya keinginan. Apakah Petrus langsung, apa istilahnya, nekat gitu? Petrus langsung melangkah keluar dari kakinya dari perahu. Punya keinginan langsung nekat gitu. Enggak, perhatikan ayat 29. Dia tunggu perkataan Tuhan, dia gak berani langsung keluar. Dia gak berani lancang, sorry kata-kata siam. Dia gak berani lancang nekat langsung keluar dari perahu. Dia tunggu tuntunan Tuhan. Apa itu tuntunan? Perkataannya firman Tuhan. Yesus berkata begini, kata Yesus, nah mulai ada tuntunan ini.
Firman Tuhan itu tuntunan pimpinan dari Tuhan untuk kita. Datanglah, ini tuntunannya. Datanglah Petrus, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus enggak kelancangan, nekat langsung keluar. Bedakan antara iman dengan nekat. Beda tipis. Saudara dengar baik-baik. Sambil ada duduk tenang dengar baik. Kekristenan harus bisa bedakan dua perkara ini. Beda tipis masalahnya antara iman, tindakan iman dengan tindakan lancang nekat. Beda tipis. Saya suka bilang ada orang berkata gini, Pak Pendeta, Pak Yohanes, saya udah keluar kerja Pak. Saya udah melangkah dengan iman. Saya melangkah iman, saya udah keluar dari tempat pekerjaan saya yang lama. Sekarang saya udah melangkah dengan iman ke pekerjaan yang baru. Tunggu dulu. Apakah betul itu melangkah dengan iman? Apakah betul itu iman? Atau jangan-jangan itu nekat? Apa bedanya iman sama nekat? Iman itu dasarnya adalah kehendak Tuhan. Iman dasarnya adalah tuntunannya Tuhan. Dasarnya itu tuntunan. Dasarnya adalah kehendak maunya Tuhan. Nekat dasarnya keinginan kita. Dasarnya adalah sumbernya adalah kemauannya kita. Dari kita sumbernya itu nekat. Apakah betul kita melangkah dengan iman? Saya udah keluar kok Pak melangkah dengan iman. Ini nekat apa langkah iman? Kenapa ada banyak orang bisnismen, pengusaha mengalami blunder dalam usahanya, mengalami kerugian dalam bisnisnya. Karena dia berpikir gini, saya udah melangkah dengan iman, bertindak dengan iman. Apakah betul itu tuntunan Tuhan melangkah dengan iman? Tindakan iman atau tindakan yang bersumber dari diri sendiri, keinginan kita. Kalau keinginan kita itu nekat namanya saudara. Petrus nggak langsung melangkah. Aku ingin berjalan di atas air walaupun keinginan yang besar gitu. Tetapi ternyata Tuhan berkata begini, bagi Tuhan tidak ada permintaan yang terlalu besar. Anda mesti percaya itu. Bagi Tuhan tidak ada permintaan yang terlalu mustahil untuk dia lakukan asal kita percaya. Ketika Petrus minta, dia nggak berani lancang melangkah. Aku pengen berjalan di atas air Tuhan. Dia diam dulu, tunggu pimpinan Tuhan. Tiba-tiba Yesus berkata gini, Petrus datanglah, baru dia melangkah. Dia berjalan di atas air saudara. Dia berjalan di atas badai yang bergelora. Kenapa? Bukan cuman ada Tuhan di situ. Artinya Tuhan beserta, dia ada. Meskipun dia ada, dia gak melangkah. Tunggu tuntunan. Nah kita suka gagal di tuntunan. Dia beserta dengan kita. Tujuannya bukan cuma bersama kita atau pelihara kita. Dia bersama kita, dia punya kerinduan. Supaya kamu itu taat pada tuntunanku kata Tuhan. Dia di depan kita, ikuti tuntunanku. Petrus ikuti tuntunan Tuhan. Tembok Yeriko roboh. Itu bukan karena cuma muter-muter. Itu ada tuntunan Tuhan. Selama 1 hari, kelilingi 1 kali sampai 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Tiup sangkakala, bersorak. Diikuti semua tuntunannya. Roboh itu tembok. Anda dalam masalah nih pagi ini di akhir tahun. Ada masalahmu yang bagaikan benteng Yeriko. Anda gak bisa melintasinya. Anda gak bisa merobohkannya. Cari tuntunan Tuhan lewat firman. Apa yang belum aku lakukan ya? Atau apa yang aku mesti kerjakan. Cari tuntunan Tuhan. Dalam tuntunan perkataan Tuhan itu ada rahasia mujizat yang besar. Jadi penting loh tuntunan. Israel gagal mengalami Kanaan. Kenapa? Ngomel terus. Tidak taat, tidak percaya sama tuntunan Tuhan. Semuanya terpengaruh sama 10 pengintai. Kita balik saja ke Mesir. Orang-orang Kanaan, orang suku bangsa enak, raksasa semua. Kita belalang, kita ditelan, balik saja. Padahal Tuhan berkata, tanah itu aku berikan kepadamu. Enggak percaya loh. Cuman 2 berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yang menyertai kita, kata Yosua sama Kaleb, itu kuasanya jauh lebih besar. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Nah ini orang percaya sama tuntunan. Ingat firman itu yang menuntun kita. Masih ada 2 menit, cerita terakhir. Ya, pentingnya penyertaan Tuhan itu membuat kita dilawat oleh Tuhan. Kekristenan cuma 2 saja. Kalau yang tadi iman atau nekat. Sekarang 2 lagi. Apa itu 2? Kalau kita nggak dilawat, ya dilewat sama Tuhan. Makanya ada lagu lama zaman dulu. Janganlah Tuhan lalui. Itu dilewat. Berilah berkat-Mu. Cuman 2. Dilawat atau dilewat. Dilewat itu tuh berhenti lalu datang sama kita. Dia melakukan sesuatu untuk kita. Itu dilawat. Kalau dilewat
berarti kita gak ngalami apa-apa. Natal ini yang kita peringati jangan sampai cuma sekedar perayaan, cuma lewat saja. Biarlah Immanuel yang kita peringati itu melawat kita. Natal itu membuat hidup kita berbeda. Natal yang kita rayakan membuat kita mengalami perubahan yang luar biasa. Termasuk iman kita, rohani kita, pertobatan kita. Sampai situasi-situasi tertentu yang kita hadapi. Kita mengalami lawatan Tuhan. Contohnya perempuan sakit pendarahan. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Panjang ini ayat kan. Nggak usah dibaca. Jadi pada waktu itu Yesus sama Yairus kepala rumah ibadah mau datang menyembuhkan anaknya yang mati sebetulnya. Nah di tengah jalan dihentikan langkahnya oleh perempuan pendarahan ini yang 12 tahun ini pendarahan. Dihentikan. Kalau bahasa kerennya Yesus hari itu gak ada agenda, gak ada waktu untuk wanita ini. Cuman wanita ini di tengah jalan dia pegang jumbai-jumbai Yesus. Ketika Yesus bertanya, siapa menjamah aku? Murid-murid berkata, siapa semua orang menjamah engkau? Banyak ribuan orang di dekatmu. Enggak, aku merasa ada orang menjamahku dengan cara yang berbeda. Dia ngaku, aku Tuhan. Yesus berkata apa? Anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah, pulanglah, dan jadilah engkau sembuh. Sembuh dia. Bahkan terima keselamatan dia. Perempuan ini 12 tahun pendarahan. Tidak normal, maaf kata. Seorang wanita dewasa selalu setiap bulan datang namanya menstruasi. Setiap bulan lalu berhenti. Perempuan ini 12 tahun lelehan pendarahan terus. Artinya kondisinya gak normal. Tapi hari itu kondisi tubuh yang gak normal sakit disembuhkan, dilawat oleh Tuhan. Saya tidak tahu ketidaknormalan di hidupmu di mana. Mungkin bukan cuma tubuh kita gak normal. Rumah tangga kita lagi gak normal. Lagi ada perang dingin. Rumah tangga kita lagi tidak normal, lagi gonjang-ganjing di ambang kehancuran. Atau jangan-jangan pekerjaan saudara, bisnis saudara, keuangan saudara. Keuangannya lagi turun, lagi gak normal. Ada ketidaknormalan yang banyak terjadi sama saudara. Pagi ini Immanuel yang kita peringati lewat Natal, dia ada bersama dengan saudara. Asal Anda percaya dia Tuhan Juru Selamat. Dia menyertai saudara. Anda gak minta pun dia beserta dengan saudara. Dan ikuti tuntunannya seperti wanita ini. Ketika ikuti tuntunannya, saya percaya semua yang gak normal di hidup kita akan dinormalkan sama Tuhan. Ekonominya jadi normal. Job-job yang selama ini sepi, biasanya rame loh Pak. Ordernya rame Pak, proyeknya rame. Tuhan akan normalkan kembali. Rahasianya 2 kuncinya. Percaya dia beserta dengan kita karena dia ada di dalam kita. Yang kedua ini penting, ikuti tuntunannya. Taat setia pada tuntunan Tuhan. Membuat Anda akan mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa pagi ini. Natal yang kita peringati bahkan ibadah yang ada saat ini. Bukan sekedar Tuhan lewat. Tapi dia melawat setiap saudara di rumah saudara masing-masing.